Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Nabi yang mulia, junjungan kita, panutan kita, yang semoga senantiasa kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu mencontoh dan membuktikan kecintaan kita kepadanya dengan memperbanyak selawat serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kembali kita belajar tentang risalah Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai pada halaman yang ke-22, masih berbicara tentang Fadlul Islam, keutamaan Islam, di mana Syekh Al-Muallif membawakan yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Setelah itu menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan Islam. Kemudian menutup bab ini dengan athar sahabah. Athar dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi kemarin kita sudah membaca satu athar yang dinukil dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian pagi ini kita akan menyempurnakan pembahasan tentang Fadlul Islam dengan membaca athar yang dibawakan oleh muallif kitab di dalam kitab ini, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an. Qala, dia berkata, ya habbadha naumul akyasi wa iftaruhum. Ya habbadha naumul akyasi wa iftaruhum. Alangkah baiknya, alangkah indahnya tidurnya orang-orang yang pintar dan lagi cerdas, dan kondisi di mana tidak berpuasanya mereka. Kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa saumahum. Bagaimana mereka mencela bergadangnya orang-orang yang bodoh, al-hamqa, wa saumahum, dan puasa mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada orang-orang yang tidur lalu kemudian mereka juga bangun.
ada orang-orang yang berpuasa tapi mereka juga berbuka. Maksudnya orang-orang yang melakukan amal-amal dan mereka berada di atas sunnah, ya, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang berada di atas sunnah dan di atas akidah yang benar, maka mereka ini adalah orang-orang yang baik. Walaupun amalan mereka ini sederhana, tetapi amalan mereka benar di atas sunnah dan ditambah dengan akidah yang benar, maka mereka ini adalah berada di atas Islam dan di atas kemuliaan. Jelas ya? Bukan berarti di sini adalah menyuruh kita untuk selalu tidur, tidak salat malam, atau juga tidak melarang kita untuk berpuasa. Tapi ada orang yang tidur, ada orang yang kondisinya tidak berpuasa, tetapi mereka berada di atas sunnah Nabi, di atas akidah yang benar. Nah, kondisi yang seperti ini jauh lebih baik daripada siapa? Orang-orang yang melakukan ibadah bahkan mungkin sepanjang malam, sholat, ya, atau mungkin di siang harinya mereka selalu berpuasa. Bayangkan ya, siang hari mereka berpuasa, malam harinya mereka sholat. Tapi mereka berada di atas, ya, akidah yang salah. Mereka tidak menjalankan tersebut di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjalankan itu atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi orang yang pertama tadi jauh lebih baik daripada kondisi orang yang kedua. Lalu kemudian Abu Darda melanjutkan perkataannya, mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin, ya, sebesar zarrah dari sebuah kebaikan yang disertai dengan ketakwaan dan keyakinan, a'zam, lebih agung, wa afdalu, lebih utama, wa arjahu, lebih kuat, min ibadatil muqtarrin, dari ibadahnya orang-orang yang terberdaya. Lalu mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan asar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, asaru Abi Darda'i yushbihu asara Ubay ibn Ka'ab fi ma'nahu tamaman. Bahwa asar yang datang dari Abu Darda ini yang kita baca barusan, ya, menyerupai asar yang dibawakan oleh siapa? Ubay ibnu Ka'ab. Di dalam maknanya, ya, di dalam maknanya artinya bahwa perkataan yang disampaikan oleh Abu Darda, ya, seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Ubay ibnu Ka'ab. Masih ingat perkataannya? Ya, perkataan daripada siapa? Sahabat Nabi yang mulia Ubay ibnu Ka'ab, bahwa apa yang dilakukan, kata beliau, kata Ubay, di mana orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, kemudian berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berzikir, lalu kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan disentuh oleh nerakanya. Dan ada orang yang berada di atas jalan kebenaran, kemudian di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, lalu bergetar tubuhnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bergugurlah dosanya seperti mana berguguran daun-daun yang sudah mengering yang berada di sebuah pohon. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bahkan kata beliau, beribadah dengan satu ibadah yang sederhana, yang ringan amaliyahnya, tapi itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang dikerjakan dengan susah payah
tapi itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Darda, ya, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ubay ibnu Ka'ab, ya, fi ma'nahu tamaman, dalam maknanya sama. Pesan yang disampaikan oleh Ubay adalah juga sama pesan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Anna sahibal aqidati sahihah, orang-orang yang memiliki akidah yang benar, wa in kana naiman, meskipun dia dalam kondisi tidur, fahuwa khairun min sahibil aqidatil fasidati wa in kana qa'iman yusallin nafilah. Orang yang akidahnya benar, tauhidnya benar, kemudian dia dalam kondisi tidur, itu jauh lebih baik dari siapa? Dari orang-orang yang memiliki akidah yang salah, akidah yang menyimpang, akidah yang rusak, meskipun dia berdiri melaksanakan salat-salat sunnah. Bisa dipahami ya? Inilah keutamaan orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan orang yang berada di atas akidah yang benar. Dalam kondisi tidur pun dia berada dalam kondisi yang baik. Walaupun ada orang yang sedang salat tapi akidahnya batil. Ada orang yang sedang berzikir tapi akidahnya batil. Tidak dituntun oleh syariat, tapi dia kerjakan. Anda yang berada di atas sunnah ini jauh lebih baik daripada mereka yang melaksanakan satu amalan tapi kemudian itu bukan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Wa sahibas sunnah fi naumihi wa fi iftarihi wa ala khair. Orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah, berada di atas sunnah dalam kondisi, dalam keadaan tidurnya, dalam keadaan dia tidak berpuasa, itu berada di atas kebaikan. Wasahibal bid'ah, orang-orang para pelaku bid'ah, fi saharihi, dalam bergadangnya dia, ya, wa fi saumihi, dalam puasanya dia, ala syarrin, berada di atas keburukan. Kenapa demikian? Li'annahu yasiru ala ghairi hudan, karena dia berada di atas jalan bukan jalan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Betapa beruntungnya orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa meruginya orang-orang yang melenceng dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini adalah asar perkataan para sahabat yang mulia, ikhwah fillah. Bukan mereka-mereka belakangan hidup seperti kita. Ini perkataan mereka para sahabat yang telah mendapatkan legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa tentang mereka? Khairul quruni qarni. Mereka ini sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa dari generasi ini. Dari generasi umat Muhammad SAW, mereka itu. Yang mengatakan perkataan ini siapa? Mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang tentunya bukan perkataan biasa. Bukanlah perkataan ya tanpa makna. Tapi perkataan yang penuh dengan makna, yang penuh dengan arti, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, inilah saatnya kita bersama-sama berusaha untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepadanya sebagaimana pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama kita agar kita selamat, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, setelah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengakhiri pembahasan tentang fadlul Islam dengan menukilkan
asar dari dari asar dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, maka dengan demikian berakhir pembahasan tentang bab fadlul Islam. Berakhir bab tentang pembahasan fadlul Islam. Yang intinya bahwa bab fadlul Islam ini, bab tentang keutamaan Islam itu, yang pertama intinya bahwa di mana betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki akidah yang sahih. Akidah yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, betapa beruntungnya mereka yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betapa celakanya orang-orang yang melenceng dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa kalau kita ingin amalan ini diterima Allah Azza wa Jalla, maka penuhilah dua hal di mana kita harus mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, dan yang kedua, kita harus ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian kita jaga, kalau demikian kita selalu hidupkan dalam kehidupan, insyaallah kita berada di atas fadlul Islam dan di atas agama yang mulia ini. Taib ikhwah fillah rahimakumullah, kita memasuki pembahasan bab yang kedua dari kitab ini. Bab yang kedua ini adalah tentang bab ad-dukhul fil Islam. Bab anjuran untuk masuk ke dalam agama Islam. Bab keutamaan untuk masuk ke dalam Islam, agama yang mulia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Artinya bahwa setelah kita membahas tentang keutamaan, maka bab yang kedua yang paling cocok adalah di mana bab pembahasan tentang sudah seharusnya kita masuk kepada Islam. Ya, anjuran untuk kita masuk kepada Islam ini. Lalu kemudian muallif kitab menukilkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 85, ya. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Beliau muallif kitab mengawali pembahasan bab ad-dukhul fil Islam menukilkan ayat yang mulia ini, ayat yang Allah sebutkan bahwa barang siapa yang mencari Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di akhirat kelak orang-orang yang merugi. Mari kita lihat ya perkataan Shalih Al-Fauzan di dalam penjelasan bab ad-dukhul fil Islam ini. Ya, qala radhiyallahu taala an, maksudnya adalah Syekh, bab ad-dukhul fil Islam, bab ya anjuran untuk masuk ke dalam agama Islam. Lamma dzakara fadlal Islam, tatkala Syekh menyebutkan ya keutamaan-keutamaan tentang Islam, dzakara targhiba fid dukhuli fi, maka kemudian dia membahas suatu pembahasan anjuran untuk masuk ke dalam Islam. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fal Islamu, bahwa Islam alladzi hadhihi mazayahu, yang memiliki keutamaan seperti ini, yang memiliki keistimewaan seperti ini, wa hadhihi fadailuhu, yang ini merupakan keutamaan-keutamaannya. Apa kata beliau? La yaliqu bi'aqilin ayarfudahu, tidak pantas bagi orang yang berakal untuk menolak Islam ini. Kalau kita sudah tahu begini besar keutamaan Islam, begitu besar keagungan Islam, maka bagi orang yang berakal tidak layak untuk menolak Islam. Tidak pantas bagi orang yang berakal untuk menolak Islam. Wa alla yadkhula fi, dan tidak pantas pula ya bagi orang yang berakal untuk tidak masuk ke dalam Islam. Idza kana yuridun najata li nafsi, kalau dia ingin keselamatan untuk dirinya. Bayangkan. Setelah kita membahas ayat-ayat, setelah kita membahas hadis-hadis Nabi SAW dan asar sahabat, maka tidak pantas bagi orang
untuk tidak masuk kepada Islam. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat yang dibawakan oleh muallif kitab, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min falladzina yaqulun, orang-orang yang mengatakan, kata Syekh Shalih Fauzan, innahum ala dinin, mereka sesungguhnya berada di atas agama. Arti orang-orang yang berada di atas selain Islam, ada yang mengatakan mereka itu berada di atas agama. Wa innahum ya'rifuna Allah, mereka juga tahu dengan Allah. Wa ya'buduna Allah, mereka juga menyembah Allah. Minal Yahudi wan Nasara, dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa ya'bawna ad-dukhula fil Islam, mereka enggan masuk ke dalam Islam. Walaupun mereka beribadah dengan cara mereka, walaupun mereka dalam menjalankan apa yang ya dikatakan oleh agama mereka, maka kata Syekh Shalih Fauzan, laisu ala dinin, maka sesungguhnya mereka itu bukan di atas agama Islam. Mereka tidak di atas agama, ya. Li'annahum ala dinin mansukhin intahal amalu bihi, karena mereka sedang berada di sebuah agama, keyakinan yang sudah dihapus. Intahal amalu bihi, udah enggak berlaku lagi. Agama Yahudi dan Nasrani udah enggak berlaku lagi, sudah. Kalaupun ada orang yang mengatakan mereka itu di atas agama, tujuan mereka juga satu kepada Allah. Seperti mana kita, ya, tujuan kita adalah Allah, menyembah Allah. Ini hati-hati dengan perkataan seperti ini, ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, memanglah mereka mengatakan diri mereka berada di atas jalan kebenaran. Tapi sesungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan, laisu ala din, mereka tidak berada di atas agama, karena mereka berpegang kepada agama yang telah dihapus oleh Allah, yang tidak lagi berlaku syariatnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun, tidaklah ada satupun yang mendengarkan tentang risalahku, kata Nabi SAW. Tidak ada orang yang mendengarkan tentang risalah yang aku bawa, baik dari golongan Yahudi maupun orang Nasrani. Thumma yamut, kemudian dia meninggal. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia tergolong kepada penghuni neraka. Hadis ini akhrajahu Muslim dari hadis Abu Hurairah. Bayangkan, ini adalah hadis yang menjelaskan, ya, orang-orang yang membantah orang-orang yang mengatakan orang Yahudi dan Nasrani berada di atas kebaikan, agama yang benar. Ini adalah bantahan kepada mereka. Nabi telah mengatakan, tidak ada dari golongan Yahudi dan Nasrani yang telah mendengarkan risalah yang aku bawa, tapi dia tetap tidak beriman kepada risalah yang aku bawa ini, maka kalau dia meninggal menjadi penghuni neraka. Ini Nabi yang mengatakan. Ini Nabi SAW yang menyebutkan, bukan kita. Tapi Nabi SAW, sahibus syariah, yang menjelaskan kedudukan mereka itu sendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, seluruh umatku masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Enggannya seperti apa? Qalu, kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan ini? Siapa mereka yang tidak mau pula masuk ke surga itu? Qal, Nabi menjelaskan, ya, kriteria orang-orang yang masuk ke dalam surga, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepada Allah masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh telah enggan kepadaku. Ikhwah fillah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah jaminan kita selamat dan masuk ke dalam surga. Tetapi mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda orang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kedua, ya, di mana ayat yang kedua yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surah Ali Imran ayat 19 adalah ayat Inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat ini, amma ghairuhu falaysa dinan 'indallah. Selain agama Islam bukanlah agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ba'da maji'il Islam, setelah datangnya Islam, lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah Subhanahu wa taala min ibadi. Setelah Islam datang, ikhwafillah, tidak ada agama yang diterima Allah dari hambanya, apapun agamanya. Baik agama samawiyah yang asalnya adalah seperti Yahudi Nasrani, atau agama ardiyah yang dibuat-buat oleh orang dengan nama-nama yang berbeda-beda. Li'annal insana 'abdun, manusia ini adalah hamba. Wal 'abdu yuti'u rabbahu 'azza wa jalla fi ma amarahu bih. Seorang hamba mesti taat kepada apa yang Allah perintahkan. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam. Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam Islam. Fayajibu 'alaika ad-dukhulu fil Islam ta'atan lillahi 'azza wa jalla. Maka wajib bagi engkau untuk masuk kepada Islam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal wajiba, yang wajib itu apa? Ittiba'ul amri lattiba'al hawa. Yang wajib bagi setiap kita mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti perintah-perintah Nabi SAW, tidak mengikuti hawa nafsu. Itu yang wajib. Fahadha Umar bin Khattab. Lihatlah bagaimana kisah sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, indama qabbala al-hajar al-aswad. Ketika dia mencium hajar aswad. Hajar aswad, ya. Qala, dia berkata, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya saya tahu ini adalah batu. Kamu adalah batu, la tadurru wa la tanfa, yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Lihat perkataan Umar ini, ya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabaltu. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku takkan cium. Dari sini bisa dipahami bahwa yang menjadi apa yang dilakukan sebab Umar mencium hajar itu karena Nabi mencium. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fatakbirul hajari laisa ibadatul hajar. Mencium hajar aswad bukanlah ibadah kepadanya. Wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala. Sesungguhnya mencium itu adalah bentuk ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang meragukan, kenapa pula batu hajar aswad dicium? Ya. Bahkan hari ini pakai bayar pula. Gitu. Ada orang-orang yang menjadi mencari rezeki pula di situ. Ini orang Indonesia juga. Jadi kalau kita di Mekah, di saat kita tawaf, nanti akan ada orang-orang sindikat-sindikat, gitu ya, yang ya mencoba untuk membawa kita seakan dia berkhidmat, menawarkan kebaikan. Tapi itu sesungguhnya mereka ini mencari uang. Ini ada. Ya, kalau ada di antara ikhwan nanti yang pergi umroh, gitu kan, keliling tawaf, ya, tawaf. Nanti dia ada yang menawarkan, Pak, Bu, mau mencium hajar aswad. Orang kita, orang Indonesia, abaikan saja itu. Mereka berdiri di situ itu bukan untuk tawaf sunnah, bukan. Tapi mencari orang-orang Indonesia yang mau ditolong untuk mencium hajar aswad. Setelah itu diminta bayarannya. Nah, ini tidak ada. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, perbuatan kita mencium hajar aswad bukan ibadah kepada batu itu.
Tapi ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama kata Saleh Fauzan, wa tawafu bil Ka'bah. Kita tahu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah laisa ibadatan lil Ka'bah. Bukanlah sebuah ibadah yang kita berikan untuk Ka'bah itu. Kita tawaf 7 keliling, bukan tawaf untuk Ka'bah itu. Wa innama huwa imtithalu li amrillah, kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla wa ibadatan lahu, dan sebagai ibadah kepada Allah. Fasya'nu yaduru ma'amrillahi wa syar'i, maka kata kuncinya berada di atas perintah Allah dan syariatnya. Ikhwas, jelas ya bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan seperti mencium hajar aswad atau bertawaf di Ka'bah, gitu kan? Bukan untuk hajarnya kita ibadah, bukan untuk Ka'bah, tetapi Rabbul Ka'bah kita beribadah, tawaf di situ. Ya. Wala i'tirada ala dzalik. Faqad i'tarada iblis ala amrillah, iblis menolak ya perintah Allah. Fakana masiruhu at-tardu wal ib'adu wal la'natu wal ghadab, maka ujung dari kehidupannya apa? Dia ditolak, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Nah, inilah bahwa ketika kita sudah tahu tentang fadlul Islam, maka kita masuk kepada agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, pemahamannya kamu ini adalah orang yang radikal. Kalau begitu, kamu pemahaman orang yang kalau hanya meyakini agama yang paling benar adalah agama kamu sendiri. Ini bukan masalah radikal dan tidaknya, ikhwafillah. Ini adalah sebuah keyakinan yang kita yakini dari kitab suci kita. Ya, Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatakan demikian. Kita berbicara hidup di negeri ini, ada pula pembahasannya. Ya, memang kitalah orang-orang yang bebas untuk memilih dalam turut undang kita. Ya, silakan dipilih agama apa yang Anda suka, apa yang Anda yakini. Tapi kita sedang berbicara pada konteks orang-orang beriman, orang-orang Islam, bahwa kita berada di atas agama yang benar. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah ya, kekuatan, semangat, istiqamah, penjagaan dari Islam ini, sehingga tidak ada satupun dari anak keturunan kita yang melenceng dan anak keturunan kita yang melepaskan agama yang mulia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah pembahasan kita pagi ini setelah membahas asar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan betapa beruntungnya mereka orang-orang yang berada atas sunnah Nabi SAW, tidurnya ya, kemudian tidak berpuasanya, tetapi itu sunnah. Ini bukan berarti tidak pernah tidak mesti kita salat malam, bukan. Tidak mesti pula kita tidak perlu puasa sunnah, bukan. Babnya apa? Pembahasannya ketika Anda sedang tidur atau tidak berpuasa atau sedang berzikir, salat malam ataupun puasa sunnah, di saat berada di atas sunnah Nabi, perintah Nabi, itu adalah kebaikan yang tidak ada tandingannya. Di satu sisi ada orang yang juga ibadah, kemudian salat malam, puasa, tapi berada di atas akidah yang batil, kemudian dia bukan syariat Nabi SAW, maka itu adalah kerugian, karena tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu antum adalah seperti orang yang memegang pintu surga. Bukan. Kita sedang memegang pintu surga. Kita sedang berikhtiar bersama-sama untuk mencari ridha Allah, yang mudah-mudahan Allah jadikan kita penghuni surga. Wa hadzal kalimat yuraddidun. Ya, inilah kalimat yang sering mereka, ya, seakan kamu adalah kamu yang paling benar, kamu seakan kamu adalah orang yang sudah memegang pintu surga, yang lain tidak masuk surga. Bukan begitu babnya. Kita sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita dalam agama ini. Jelas ya? Kita sedang menginginkan kualitas terbaik untuk keyakinan kita. Ya. Dan setelah itu Syekh menjelaskan tentang anjuran untuk masuk ke dalam Islam dengan membawakan 2 ayat yang sudah kita bahas tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah,